Selamat Sabat, pemirsa yang diberkati Tuhan, dimanapun berada. Perkenalkan, saya Kartini Hutagawan akan membawakan acara rumah tangga dengan judul Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pembentukan Tabiat Anak. Diambil dari buku Membina Anak, Belajar Bertanggung Jawab. Dalam mendidik anak-anak, orang tua harus menyadari tanggung jawab dalam pembentukan tabiat anak-anak. Pemirsa yang saya banggakan, sungguh luar biasa, sebab Tuhan memberikan kepada orang tua suatu tanggung jawab sebagai tugas untuk membentuk tabiat anak-anaknya sesuai dengan pola ilahi. Kita tahu bahwa pekerjaan ini sungguh berat, tetapi Allah memberikan anugerahnya supaya para orang tua memiliki roh kesabaran, memiliki tekad keteguhan dalam menuntun kemauan anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekilas urutan generasi manusia. Generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi sekarang yaitu generasi Alpha. Generasi X kelahiran 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, mereka mengalami perubahan teknologi yang sangat pesat. Generasi Y atau generasi milenial, yaitu kelahiran 1981 sampai dengan 1996. Mereka mengalami perkembangan internet dan media sosial yang sangat pesat. Kemudian dengan generasi Z, kelahiran 1997 sampai dengan 2012. Generasi ini mengalami globalisasi dan digitalisasi yang sangat pesat. Kemudian generasi sekarang adalah generasi Alpha, kelahiran 2013 sampai sekarang. Baik generasi Z maupun generasi Alpha, mereka bertumbuh di era digitalisasi. Generasi Z, generasi yang pertama di dalam era digital. Mereka sudah terbiasa dengan teknologi dan internet sejak usia dini. Pemirsa yang saya banggakan, generasi ini telah memiliki akses dan teknologi dengan usia yang masih sangat muda. Angkatan ini sangat lihai menggunakan perangkat digital. Saat ini mereka duduk di bangku SMP, SMA, mahasiswa, dan bahkan ada yang sudah bekerja. Juga banyak juga yang masih pengangguran dan barangkali sudah memiliki keluarga dan lain-lain. Batas kelahiran mereka seperti yang sudah kita ucapkan tadi, 1997 sampai dengan 2012. Generasi yang sekarang adalah generasi Alpha. Anak-anak ini duduk di bangku kelas 6 atau di bangku kelas 5 sampai ke bawahnya. Diperkirakan mereka ini akan lebih hebat dari generasi Z. Sejak generasi ini lahir, mereka sudah terhubung dengan dunia maya yang jauh lebih canggih daripada yang sebelumnya.
Kemudian diperkirakan bahwa generasi ini sangat berpengaruh dalam merubah cara manusia dalam bekerja, dalam belajar, juga dalam berinteraksi. Mungkin generasi berikutnya akan lebih hebat lagi dari generasi Alfa ini. Sebab Alkitab sudah menubuatkan bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah. Mungkin generasi berikutnya akan disebut generasi beta, sebab nama Alfa diambil dari huruf Yunani yang pertama. Generasi Z, generasi Alfa, mereka menggunakan ponsel cerdas sebagai bagian dari hiburan mereka. Banyak dari mereka yang menggunakan perangkat tersebut sebagai pengalihan perhatian mereka. Pemirsa yang berbahagia, supaya kita para orang tua di dalam rumah tangga kita masing-masing turut memahami dunia digital ini, tempat anak-anak kita hidup. Kita perlu memahami dunia maya, tempat anak-anak kita berinteraksi. Itu merupakan tanggung jawab kita dalam pembentukan tabiat mereka. Kita sebagai orang tua, jangan bangga jika anak-anak kita diam di kamar. Jangan bangga jika anak-anak kita diam di dalam kamar. Kita harus jeli, kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Harus teliti dan tidak bosan-bosannya mengarahkan mereka. Kita harus berbaur dengan mereka, mengikuti mereka, sebab kita tidak mungkin menghindar dari era globalisasi. Kita para orang tua turut ambil dalam mendukung ambisi positif dari anak-anak kita. Jika belum mampu mendukung secara finansial, kita memberikan pengertian kepada mereka. Kita berusaha untuk duduk berdiskusi bersama, untuk mencari jalan keluar. Hal ini akan menjadi pendekatan yang sangat bijaksana, sehingga hati mereka akan tenang. Karena mereka dapat menerima keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, kita menghindari dalam membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Kemudian, dalam setiap mengakhiri suatu percakapan atau diskusi dengan anak-anak kita, haruslah selalu ditutup dengan doa, sehingga Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati anak-anak kita. Ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu menghindari janji. Jika sudah sempat membuat suatu janji, maka haruslah diusahakan untuk menepati janji itu. Juga mari kita hindari kebohongan, supaya kita tetap menjadi teladan di hadapan anak-anak kita. Orang tua haruslah membantu anak-anak bertumbuh dan berkembang di era digital ini. Kita ikut serta dalam memahami dunia daring supaya anak-anak kita lebih terarah dalam pendidikannya. Kita harus mengajarkan kepada mereka keamanan cyber supaya mereka berhati-hati dalam berkomunikasi di dalam dunia maya ini. Kita tahu bahwa berita sangatlah cepat, secepat kilat sampai di mana-mana. Itu kita sebagai orang tua harus mengarahkan, mengingatkan kepada mereka bagaimana keamanan cyber itu, supaya anak-anak kita jangan jatuh di dalam pencobaan, sehingga anak-anak kita terhindar dari masalah.
Orang tua haruslah menjelaskan akibat terlalu lama menggunakan smartphone yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Contohnya, mata bisa sakit, bahkan mata bisa buta akibat dari radiasi smartphone tersebut. Kemudian contoh yang lain, penyakit hepatitis bisa muncul akibat kurang tidur. Kita para orang tua memberikan alasan yang benar tanpa menakut-nakuti mereka, sehingga mereka dapat menyadari kesalahannya. Selanjutnya, kita berkomunikasi secara terbuka. Hal itu adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mendidik anak-anak kita generasi Z, juga generasi Alpha. Itu adalah satu cara di dalam membentuk karakter yang kuat sesuai dengan pola hidup Yesus. Mari kita berbagi cerita dengan mereka, karena mereka sangat senang menceritakan pengalaman baru yang telah mereka temukan. Jangan pula kita asik sendiri dengan smartphone kita. Di sini, di sana, sibuk dengan handphone masing-masing. Kiranya pembangunan tabiat anak-anak adalah yang lebih penting daripada bermain TikTok, bermain game, menonton drakor, dan yang lainnya, FB, Instagram. Mereka haruslah terpenting dari kesibukan pekerjaan kita, dari kesibukan menjalankan usaha dagang kita, dari kesibukan menjalankan usaha kebun kita. Mereka adalah harta kita yang harus kita selamatkan. Pemirsa yang saya banggakan, bahwa generasi Alpha sibuk sendiri dengan gadgetnya. Generasi Z juga sibuk sendiri dengan gadgetnya. Mereka lebih dominan dengan tingkat keegoisan yang sangat tinggi. Untuk itu kita para orang tua haruslah menyampaikan dengan baik, dengan penuh dengan kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan, supaya kita sampaikan kepada mereka bagaimana menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, orang tua senantiasa mengingatkan untuk mengucapkan kalimat minta tolong jika mereka membutuhkan pertolongan. Mengajari mereka juga dalam mengucapkan terima kasih atau kata maaf atau kata permisi pada saat yang tepat, karena kata-kata itu adalah merupakan dasar pembangunan tabiat anak-anak kita. Untuk penyelamatan, kita para orang tua sebaiknya memahami emosi mereka. Jangan kita langsung menuduh mereka, tetapi kita mulai dengan rangkulan sehingga mereka lebih mudah untuk terbuka. Sehingga ketika kita merasakan ada sinyal yang negatif, kita bicarakan dengan tenang. Kita memposisikan diri kita sebaik mungkin dengan jangan langsung marah, jangan langsung menekan mereka, tetapi kita orang tua merangkul mereka dengan penuh kasih sayang. Namun harus disampaikan kepada mereka tabiat yang sudah bengkok. Tabiat yang sudah bengkok haruslah diluruskan, dan dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Dan jangan dilupakan bahwa haruslah melakukan disiplin. Harus melakukan disiplin.
Hal itu adalah merupakan apresiasi yang sangat penting. Itu adalah merupakan tanggung jawab kepada perkara-perkara abadi. Orang tua haruslah dengan berani dan tegas dalam mendisiplin anak-anaknya. Disiplin adalah salah satu untuk mengurangi penderitaan anak-anak di kemudian hari. Selanjutnya, para orang tua sebaiknya memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak kita di dalam rumah tangga kita. Pemanjaan diri pada anak-anak kita haruslah dihindari. Pemanjaan diri terhadap anak-anak kita haruslah dihindari. Bila mana para orang tua telah berusaha melakukan tanggung jawab dengan setia dan dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan tekun dalam doa, maka Tuhan akan menjadi penolong para orang tua. Tuhan akan campur tangan dan bekerja sesuai dengan usaha yang sudah kita lakukan. Maka di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, para orang tua beroleh kemenangan. Membina anak bertanggung jawab. Halaman 182. Kesimpulan. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam pembentukan tabiat anak-anak sesuai dengan pola kehidupan Yesus. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak dengan benar, maka para orang tua telah menolong anak-anak dalam meletakkan landasan bagi tabiat yang suci dalam kehidupan anak-anak. Para pemirsa yang saya banggakan, orang tua harus memiliki usaha yang sabar, memiliki tekad dan keteguhan, dan juga memiliki ketelitian dalam memperhatikan dan mendidik anak-anak kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat mendengarkan acara rumah tangga ini. Kiranya materi ini boleh bermanfaat kepada kami para orang tua dalam mendidik anak-anak, dalam mendidik cucu kami di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.